Absennya Tottenham Hotspur dan Chelsea dari kompetisi Eropa musim ini disebut Jurgen Klopp punya keuntungan tersendiri. Mereka punya waktu istirahat lebih demi mengamankan posisi 4 besar di akhir musim. Baik Chelsea dan Tottenham hanya akan berkira di level domestik seperti Liga Premier League, Piala FA, dan Carabao Cup. Karena itu Jurgen Klopp menilai itu akan memberikan keuntungan tersendiri buat Chelsea dan Tottenham. Pemainnya jadi punya banyak waktu untuk beristirahat sekaligus bisa fokus pada laga-laga Premier League. Klub meyakini mereka sangat mungkin merangsang ke 4 besar atau batas zona Liga Champions. Barcelona terus menjaga tren kemenangan setelah mereka mengalahkan Sevilla dengan skor 1-0 di La Liga. Akan tetapi, Xavi Hernandez juga harus menerima kabar buruk usai pertandingan tersebut. Pasalnya pemain andalan mereka, Rafinha, dikonfirmasi menderita cedera pada ototnya. Seperti diketahui, pemain asal Brasil itu sudah tak mampu melanjutkan jalannya pertandingan saat memasuki menit ke-37. Dengan adanya hal tersebut, Sports melaporkan jika cedera yang dialami Rafinha cukup serius. Meski belum melakukan peninjauan lebih lanjut, dirinya diprediksi akan absen selama sebulan ke depan. Chelsea menjadi salah satu klub yang mendapatkan sorotan tinggi di musim panas 2023-2024. Bukan hanya inkonsistensi yang mereka alami, melainkan juga karena hal di luar lapangan, termasuk belum adanya sponsor utama klub. Namun kini seperti dilansir laman resmi The Blues, Chelsea resmi mengumumkan Infinite Athlete sebagai sponsor utama untuk musim 2023-2024. Dana yang akan mereka dapatkan juga terbilang cukup besar, yakni 40 juta pound sterling. Logo Infinite Athlete akan menghiasi bagian depan jersey tim sepak bola pria dan wanita. Logo itu juga akan berada di bagian lengan seragam latihan tim skuad Chelsea. The Blues bakal memakai jersey dengan sponsor baru di pertandingan kontra Fulham Selasa mendatang. Agent striker Inter Milan Lautaro Martinez telah mengonfirmasi bahwa klaimnya akan menandatangani kontrak baru. Lautaro Martinez ingin tetap bertahan di Inter Milan musim panas ini, meski menerima tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Pemain berusia 26 tahun ini telah membayar kembali kepercayaan yang ditujukan oleh manajernya. Dengan melanjutkan performa luar biasa, ia berhasil mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan Serie A musim ini. Penampilannya yang ditunjuk, Martinez mungkin akan menarik lebih banyak perhatian klub di masa depan. Namun sang agent mengatakan jikalau Lautaro Martinez senang dengan posisinya saat ini dan ingin melakukan perpanjangan kontrak bersama Inter Milan. Klub raksasa Liga Italia AC Milan siapkan operasi senyap untuk memboyong pemain baru pada bursa transfer musim dingin. Dilansir Football Italia, AC Milan tengah rencana untuk mengangkut bomber Lille Jonathan David pada Januari 2024 nanti. Masa bakti sang penyerang berusia 23 tahun itu akan berakhir pada musim panas mendatang. Karena itu, AC Milan berminat menawarkan solusi bagi Lille United untuk memboyongnya dengan uang cash. Terlebih lagi, striker asal Kanada itu juga menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk menjadi bagian dari skuad Stefano Pioli, meskipun ada minat dari beberapa tim top Eropa lainnya. Chelsea berencana untuk mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli dan Ivan Toney dari Brentford pada bursa transfer Januari. Untuk mengisi lini serang mereka, menurut The Guardian, baik Osimhen dan Toney masuk dalam daftar incaran musim dingin The Blues. Masa depan Osimhen bersama Napoli baru-baru ini kembali diragukan menyusul ketegangan sang pemain dengan Napoli. Sementara itu, Toney telah menjalani skorsing selama 8 bulan karena beberapa pelanggaran. Thomas Frank telah mengakui bahwa pemain internasional Inggris itu diizinkan pergi. Dengan harga yang tepat, Brentford kabarnya meminta 80 juta pound sterling untuk jasa sang pemain. Masa depan Pierre-Emile Højbjerg di Tottenham Hotspur kini sedang tak pasti. Gelandang timnas dan Makito kehilangan tempatnya di skuad utama setelah klub mendatangkan Ange Postecoglou. Pierre-Emile sebelumnya telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Juventus. Namun media Italia Dello Sport melaporkan ia mengklaim Manchester United juga tertarik merekrut Højbjerg dalam waktu dekat ini. Playback sendiri akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Tottenham dan belum ada potensi perpanjangan. Tottenham dikabarkan mempercayai biaya besar 30 juta euro untuk berpisah dengan sang pemain. Raksasa Liga Italia Inter Milan tengah was-was karena bintangnya Federico Di Marzo masuk dalam radar Chelsea dan Real Madrid. Dilaporkan oleh Defensa Central, Federico Di Marzo sejatinya menjadi target Chelsea yang ingin merombak sektor bek kiri. Namun Real Madrid masuk dalam perburuannya karena juga ingin mencari pengganti Ferland Mendy
yang tak lagi masuk rencana Carlo Ancelotti. Tak hayal, minat yang datang dari dua klub besar itu membuat Inter pusing, sebab pemain berusia 25 tahun itu bisa saja meminta pindah angkat kaki jika ada tawaran minimal 50 juta euro. Klub Liga Spanyol Barcelona telah memperpanjang kontrak Frenkie de Jong selama 6 tahun pada bursa transfer 2020 lalu. Namun tambahan kontrak yang diberikan Barcelona kepada Frenkie de Jong dirasa masih kurang. Hal tersebut tak lepas dari durasi kontrak gelandang berpaspor Belanda tersebut yang tinggal menyisakan 3 tahun lagi. Sementara itu, penampilan Frenkie de Jong bersama Barcelona semakin menunjukkan perkembangan yang nyata. Dilansir dari Diallo Sport, hal itu membuat Direktur Olahraga Barcelona, Deco, melakukan kontak awal dengan Frenkie de Jong. Bahkan Deco tak segan untuk membuat rayuan maut demi menambah panjang kontrak Piol di Barcelona. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bintang Juventus Federico Chiesa. Sejauh ini, pemain berusia 25 tahun itu tampil memukau bersama si Nyonya tua dengan catatan 4 gol dalam 6 penampilannya di Serie A. Menurut Calcio Mercato, MU menjadikan Chiesa sebagai target utama mereka. Setan Merah berencana untuk mengamankan tanda tangannya pada bursa transfer musim dingin 2024. Juventus sendiri dikabarkan mematok harga sebesar 60 juta euro bagi klub yang berminat terhadap pemainnya. Saat ini MU sedang krisis pemain sayap setelah kehilangan Jadon Sancho dan Anthony. Karena itu, Chiesa dinilai bisa membawa perbaikan di lini depan MU yang sejauh ini kurang produktif. Barcelona kembali siap terjun di bursa transfer mereka akan mendatangkan sejumlah penggawa anyar di musim dingin nanti. Mundo Deportivo mengklaim jika Barcelona akan menjajal untuk memboyong dua pemain Arsenal, Kai Havertz dan Jorginho. Tujuan mendatangkan Kai Havertz dan Jorginho tak lain adalah untuk menambah kualitas kedalaman skuad Blaugrana. Saat ini, Xavi Hernandez merasa skuad yang ada masih kurang mumpuni, apalagi Barcelona harus mengurangi kompetisi yang panjang dengan banyaknya laga yang dihadapi. Musim ini Barcelona sendiri mengawali dengan bagus. Mereka mencatatkan rekor tak terkalahkan untuk musim ini. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi dilaporkan berusaha sekuat tenaga untuk merekrut bintang Manchester City, Erling Haaland. Hal itu akan dilakukan jika Kylian Mbappe meninggalkan klub akhir musim ini. Menurut El Nacional, PSG belum bersedia mengubah proyek Luis Enrique. Mereka ingin Mbappe bertahan, namun di sisi lain, PSG yakin sang striker akan hengkang setelah kontraknya habis di akhir musim. Erling Haaland sendiri saat ini dilihat sebagai target utama PSG. Laporan menyebutkan pemain berusia 23 tahun itu bakal memiliki klausul pelepasan 200 juta euro atau sekitar 3,2 triliun rupiah dalam kontraknya di musim panas mendatang dan PSG siap mengaktifkannya.